Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Sejak April 2021, Kia kembali merilis Kia Sonet, namun kali ini variannya adalah 7-seater seperti mobil di samping saya ini. Jadi total di Indonesia, Kia sudah menjual 11 varian Kia Sonet yang hadir dengan beberapa tipe ataupun beberapa ubahan yang membuatnya kembali menarik atau lebih mencakup ke seluruh konsumen di Indonesia. Sementara untuk 7-seater ini, Kia perlu melakukan perubahan untuk membuatnya lebih nyaman dan lebih mampu menampung banyak penumpang. Sementara buat Anda yang ingin tahu performanya seperti apa, langsung saksikan video ini sampai selesai. Ya, sekarang mulai membahasnya dari bagian eksteriornya. Walaupun ini adalah varian 7-seater, ternyata tidak ada perbedaan terutama pada bagian muka. Dan Anda yang ingin tahu seperti apa bagian eksterior, kemudian interior untuk versi 5-seater, Anda bisa melihat link di atas ini. Sementara saya ingin menjelaskan lagi bahwa ini sudah mengadopsi bahasa desain terbaru dari Kia, menggunakan grill Tiger Nose, kemudian lampu depannya juga sudah LED, tampilannya cukup menarik dan terkesan maco untuk sebuah SUV. Sementara di bagian samping, velgnya masih terkesan kurang besar karena ini masih mengusung ring 16 sama seperti 5-seater dengan balutan ban 215/60. Sementara ada juga roof rail yang terdapat pada bagian depan hingga menjulur ke bagian belakang. Namun sayangnya mobil ini tidak dilengkapi dengan sunroof seperti halnya yang 5-seater. Hal itu sangat disayangkan karena hadirnya sunroof pada 5-seater itu sangat menarik dan membuat tampilannya jauh lebih modern. Sementara mobil ini tidak terdapat sunroof karena Kia harus menggunakan airflow yang terdapat di kabin baris kedua untuk membuat kabin lebih sejuk hingga ke bagian belakang. Ya, walaupun Kia menambah 2 kursi pada baris ketiga, namun ternyata dimensi mobil ini tidak mendapat ubahan. Sementara kapasitas mesinnya juga tidak mendapat peningkatan karena mesinnya sama seperti 5-seater, 1500 cc bensin dengan tenaga mencapai 115 HP dan torsinya mencapai 144 Nm. Sementara mesin ataupun tenaga mesinnya disandingkan dengan transmisi IVT yang kinerja atau cara kerjanya sama seperti CVT pada umumnya. Tentu Anda ingat bahwa mesin ataupun transmisi tersebut dapat menghadirkan konsumsi yang baik, apalagi ini adalah subcompact SUV yang bisa digunakan untuk berpelesiran keluar kota. Tentu akan menjadi mobil yang sangat nyaman dikendarai dan juga memiliki konsumsi bahan bakar yang baik. Sementara itu sistem penggeraknya juga sistem penggerak 2 roda depan dan mobil ini akan sangat nyaman dikemudikan di dalam kota maupun keluar kota. Untuk tampilan belakang, mobil ini tidak mendapatkan ubahan ketimbang versi 5-seater. Dia masih menggunakan lampu belakang LED, kemudian ada sen dengan lampu bohlamnya. Di sini juga ada reflektor. Lagi-lagi tanpa ada defogger di bagian belakang sini, namun ada wiper belakang seperti ini. Dan secara keseluruhan tampilannya memang membuat kita berpikir bahwa ini adalah SUV yang sangat sporty ataupun bisa dibilang SUV yang bisa digunakan baik untuk kegunaan formal ataupun untuk kegiatan santai-santai saja. Sementara yang terdapat perbedaan justru ada di bagian belakang sini. Mari kita lihat. Ya, sejatinya versi 5-seater Sonet dia menghadirkan kapasitas bagasi yang lumayan 392 liter. Sementara konsekuensi dari hadirnya jok baris ketiga ini, dia tidak menghadirkan ataupun tidak memiliki kapasitas bagasi sebesar Sonet 5-seater. Sementara hadirnya jok pada baris ketiga ini ternyata membuat ban serep tidak lagi hadir di bawah sini. Dia dipindahkan jadi di bawah mobil seperti ini. Dan ini hadir kursi untuk 2 penumpang, ada juga kompartemen di bagian sini. Dan buat Anda yang misalnya ingin membuat
baris ketiga ini diisi barang ataupun Anda tidak membutuhkan baris ketiga, Anda maka bisa merebahkan jok baris ketiga ini sehingga Anda bisa menaikkan sekitar 2 koper besar di atas Kia Sonet ini, dan itu akan membuat Anda lebih mudah ketika Anda berpergian keluar kota dan tetap membawa barang banyak di kabin Kia Sonet ini. Yap, sebelum masuk ke dalam kabin, kami ingin mengingatkan untuk Anda yang ingin mengembangkan usaha otomotif ke platform digital, sudah tahu kan kalau Gias punya marketplace terbaru yaitu Gias Auto 360. Aplikasi ini adalah solusi untuk Anda yang ingin menjual kendaraan ataupun produk pendukung otomotif lainnya yang mudah, aman, dan nyaman. Ayo gabung sebagai merchant, caranya mudah dan juga gratis. Klik link yang ada di deskripsi. Ya, sekarang saya sudah ada di kabin baris kedua. Di sini ada sedikit ubahan. Saya mau kasih lihat dulu kalau ini posisi mengemudi saya. Saya tingginya 170 cm. Ruang kakinya masih memadai. Kemudian ruang kepalanya juga sangat baik. Sementara jika saya ingin selonjoran, kaki saya masih bisa masuk ke depan. Jadi cukup nyaman ya. Kemudian untuk lebih nyaman berada di sini, saya juga mendapatkan hembusan AC yang terdapat di bagian sini. Ventilasinya ada 2 buah, kemudian ada port USB di bawahnya, lalu ada juga kompartemen. Lalu di sini juga untuk Anda yang biasa membawa majalah ataupun dokumen, Anda bisa masukkan ke dalam dompet yang ada di belakang jok baris depan ini. Sementara ini adalah konsekuensinya dari 7-seater Sonet ini, yaitu hadirnya airflow atau yang mungkin Anda sudah ingat bahwa di Toyota Calya ataupun Daihatsu Sigra menggunakan hal yang sama seperti ini. Ini tidak ada blower AC-nya, hanya melanjutkan hembusan angin dari depan, sejuknya akan terbawa hingga ke kabin tengah hingga ke belakang ini. Namun demikian, jika dibandingkan Sonet 5-seater, kursi di Sonet 7-seater ini terasa lebih tipis. Ini adalah konsekuensi untuk membuat ruang kaki yang lebih lega untuk penumpang di baris ketiga. Sementara jahitannya pun masih sama, dan ini juga kulitnya sangat terkesan premium sekali. Anda juga yang ingin sedikit lebih bersantai, Anda bisa mengatur maju mundurnya kursi ataupun reclining kursi ini. Sementara untuk fitur keselamatannya juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX pada baris kedua ini, dan juga tidak lupa hadirnya safety belt 3 titik untuk 3 penumpang yang ada di baris kedua ini. Lantas seperti apa rasanya ada di baris ketiga ataupun kursi ke-6 ke-7 dari Kia Sonet ini? Langsung saja ikuti saya terus. Ya, untuk berpindah ke baris ketiga Anda perlu melipat kursi baris kedua ini dengan cara menarik tuas seperti ini. Kemudian Anda tinggal masuk ke dalam kabin baris ketiga seperti ini. Nah, ini dia posisinya. Dan untuk saya yang tingginya 170 cm, jika kursi baris kedua ini kembali ditegakkan, maka saya tidak mendapatkan ruang kaki yang cukup layak. Sementara kaki saya bisa diselonjorkan ataupun bisa dimasukkan ke bawah kursi ini. Jadi masih ada sedikit ruang untuk menaruh kaki di bawah. Namun sayangnya untuk ruang kepala ini sangat minim sekali. Saya tidak bisa merasakan jika nanti saya menghadapi jalanan yang tidak berpermukaan baik ataupun berkontur yang tidak rata, maka berada di baris ketiga ini akan sangat menyiksa karena kepala saya mungkin saja akan terbentur dari plafon seperti ini. Aduh. Dan ini bukan sesuatu yang baik sekali. Namun demikian, untuk Anda yang mungkin memiliki tinggi badan di bawah 160 cm, mungkin Anda akan merasa nyaman di sini, bahkan bisa ditumpangi oleh 2 orang. Dan di sini juga terdapat kompartemen, bahkan untuk menaruh minuman Anda dan juga menaruh gadget Anda di sini sudah dilengkapi. Lantas untuk fitur keselamatannya juga di bagian ketiga ini sudah dilengkapi dengan safety belt 3 titik sebanyak 2 buah untuk penumpang di kanan dan juga di kiri. Sementara untuk Anda yang ingin mengetahui versi tertinggi dari varian Sonet 7-seater ini, saya akan membawa Anda untuk ke kabin pengemudi. Langsung saja.
Ya, ternyata di kabin pengemudi tidak ada ubahan ketimbang versi 5-seater, apalagi varian yang saya gunakan ini adalah varian Premier yang merupakan varian tertinggi dari Kia Sonet. Sama seperti 5-seater, ini juga pengaturan kursinya lengkap, bisa maju mundur, kemudian bisa reclining, dan juga bisa diatur naik turunnya seperti ini. Namun demikian masih digunakan secara manual untuk mendapatkan posisi yang sangat nyaman. Sementara setirnya ini juga bisa diatur naik turun, sayangnya belum dilengkapi dengan teleskopik, sehingga untuk yang tingginya seperti saya 170 cm ini terasa sedikit mengganggu, di mana ada multimedia seperti ini yang tinggi sekali. Jadi saya harus meninggikan kursi lebih lagi untuk bisa melihat kondisi ataupun penglihatan yang jauh ke depan untuk dapat mengemudi dengan nyaman. Sementara sisanya masih sama, tombol pengaturan AC-nya juga bisa dilakukan secara analog seperti ini, namun tampilannya sudah digital. Kemudian ventilasinya juga lengkap, 2 di tengah, kemudian di kanan dan di kiri juga ada. Lalu di sebelah sini juga kami mendapatkan ataupun menemukan dashboard yang berbahan sekeras seperti ini, dan ini juga sudah ada di Sonet 5-seater. Lalu kita bisa melihat ke bagian bawah, di sini banyak sekali kompartemen, bahkan di bagian sini Anda bisa menaruh kartu ataupun gadget Anda. Di sini juga ada soket 12 volt, ada juga port USB, ada juga soket untuk Anda melakukan charge gadget Anda. Lalu di sini juga ada wireless charging, sehingga memudahkan Anda yang handphonenya sudah bisa wireless charging seperti ini untuk tidak memakan tempat di bagian bawah sini, sehingga bisa ngecharge-nya di bagian atas seperti ini. Sementara di bagian tengah Anda bisa menemukan di sini ada 2 buah cup holder, dan di sini ada tuas transmisi yang mudah sekali ataupun nyaman sekali untuk digapai, karena ini bentuknya cukup enak sekali digenggam karena bentuknya agak kotak seperti ini. Lantas di sini juga ada kompartemen lagi, ruang penyimpanan kecil, mungkin Anda menaruh barang berharga untuk sementara bisa diletakkan di sini. Dan di sebelah sini juga untuk kepraktisan ditambah lagi ruang penyimpanan sebanyak 1 buah. Dan untuk kursi di penumpang depan ini Anda juga bisa mengaturnya maju mundur, dan juga recliningnya bisa diatur, namun tidak ada pengaturan untuk ketinggian atau diturunkan kursi penumpang di depan kiri ini. Lantas untuk posisi mengemudi saya rasa ini adalah yang terbaik. Sementara ini lingkar kemudinya juga sangat nyaman sekali karena sudah dilapisi dengan kulit seperti ini, jadi nyaman sekali untuk digenggam. Sementara juga pengaturannya lengkap sekali, seperti Anda bisa mengatur audio seperti ini, dan juga bisa mengatur volume di sini. Anda juga bisa mengangkat telepon di sini ataupun langsung mencari siaran radio favorit Anda dengan menekan tombol favorit seperti ini. Lantas di sebelah kanan Anda bisa melihat untuk pengaturan MID, dan juga ada cruise control yang saya rasa ini adalah salah satu fitur yang canggih yang ada pada mobil di bawah 300 juta seperti Kia Sonet ini. Saya tidak sabar untuk mengemudikan mobil ini. Ayo langsung ikuti saya untuk mencoba performanya. Oke, sejatinya Sonet ini mampu diisi hingga 7 orang penumpang. Jadinya kami sangat penasaran. Sekarang saya mau langsung coba ini di 7 orang penumpang dewasa, apakah muat? Langsung saja kita lihat. Oke, mari kita lihat setelah diisi 7 orang penumpang, suspensi mobil ini menjadi seperti ini. Terlihat pendek sekali. Dan seperti apa rasa berkendaranya jika mobil ini diisi 7 orang penumpang? Langsung saja lihat impresinya. Ya, sekarang saya sudah melajukan Kia Sonet 7-seater ini dan ditumpangi 7 orang penumpang. Anda bisa lihat sekali kalau kabinnya terisi full oleh 7 orang penumpang. Lantas jika kita lihat, memang mobil ini bisa dimasuki 7 orang penumpang, namun untuk hal kenyamanan Anda mungkin bisa melihat kursi baris
ketiga, kursi baris kedua ini begitu sesak dihuni oleh para penumpang yang kebetulan orang dewasa. Bagaimana di posisi baris ketiga, nyaman apa tidak? Tidak. Tegap ya? Tegap. Bangku di baris ketiga terlalu tegap dan agak mengganjal, jadi mungkin tidak akan nyaman untuk penggunaan jarak jauh nih. Kemudian kalau di baris kedua apakah cukup nyaman? Ngangkang, nyanteng lah. Oh iya. Tinggi banget, dengkul mentok. Oh, dengkul mentok. Oke. Jadi kemudian jadi saya bisa menyimpulkan bahwa mobil ini memang bisa digunakan untuk 7 orang penumpang. Namun untuk soal kenyamanan mungkin memang jauh di bawah 7-seater yang reguler ataupun yang besar pada umumnya kayak MPV semisalnya Toyota Avanza ataupun Kijang Innova misalnya. Nah, mobil ini juga meskipun mampu diisi 7 penumpang, namun hal tersebut justru akan membahayakan penumpang belakang. Karena pada dasarnya bagian belakang tersebut adalah crumple zone, di mana jika terjadi kecelakaan beruntun, bagian tersebut mungkin saja ditabrak dan bagian kursi baris ketiga tersebut mungkin akan merasakan kejadian ataupun kerusakan yang paling parah. Jadi bisa disimpulkan bahwa mobil ini memang bisa diisi oleh 7 orang penumpang, namun untuk kenyamanan masih jauh di bawah standar. Oh iya, tak lupa sebelum melanjutkan perjalanan, saya lajukan dulu mobil ini ke shelf terdekat. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power tak hanya membantu meningkatkan kondisi mesin, namun juga memaksimalkan energi dari bahan bakar dan mengurangi gesekan mesin baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Shell V-Power membantu membersihkan endapan hingga 80% yang dapat mengurangi tenaga mesin sehingga kinerja mesin lebih efisien dan lebih berperforma. Shell V-Power, efisiensi meningkat, performa semakin baik. Oke, saya sekarang sudah melaju menggunakan Kia Sonet 7-seater ini. Nah, yang pertama saya mau bahas adalah posisi mengemudinya. Sebenarnya untuk saya yang tingginya 170 cm, posisi mengemudi ini sudah sangat nyaman ya, karena pengaturannya sudah bisa dinaikkan seperti ini, naik turunnya sudah ada, recliningnya juga sudah ada, kemudian dia juga sudah bisa pengaturan maju mundur. Namun sayangnya ini tidak dilengkapi teleskopik untuk setirnya, jadi hanya tilt saja. Tapi untuk tinggi saya ini sudah ideal untuk saya mengemudi dengan nyaman. Dan saya mendapatkan gangguan yaitu pada dashboard bagian depan ini. Dashboardnya selain yang pendek, tapi juga ini ada semacam instrumen yang terinspirasi dari Mercedes-Benz yang bentuknya menjulur dari kanan speedometer hingga head unit ini. Dan itu sedikit membantu, apalagi jika saya sedang ingin menurunkan kursi, maka saya jadi tidak bisa melihat pandangan luas ke depan untuk mengemudikan mobil ini. Sisanya untuk visibilitas masih normal, kemudian juga saya tidak menyukai kualitas dari dashboardnya, di mana di sini banyak plastik keras yang memang terlihat kurang premium. Namun demikian untuk kepraktisan saya merasa ini mobil yang mudah sekali dijangkau jika sambil berkendara. Seperti saya ingin mengatur audio, maka saya tinggal bisa menekan tombol yang ada di lingkar kemudi ini. Sementara jika saya ingin menggunakan cruise control ataupun mengatur tampilan MID misalnya, saya juga tinggal bisa mengaturnya di tombol yang ada di sebelah kanan sini. Kemudian setirnya juga nyaman sekali digenggam karena sudah dilapisi dengan kulit seperti ini. Benar-benar nyaman dan setirnya juga enteng sekali seperti ini. Wah, pokoknya ini cocok ataupun sesuai dengan segala pengemudi, misalnya wanita ataupun laki-laki akan nyaman menggunakan mobil ini. Dan yang paling saya sukai adalah AC mobil ini ternyata dingin sekali. Padahal ini udah temperaturnya yang tidak terlalu besar ya. Temperaturnya saya sesuaikan di
angka 12. Di angka 20. Kemudian arah rembusan AC-nya juga normal ke tengah seperti ini. Dan ini masih terasa sangat sejuk. Namun sayangnya di bagian belakang, tadi teman saya yang duduk di bagian belakang mengatakan bahwa airflow-nya ini memang tidak terlalu menghadirkan kesan dingin ya, karena memang ini hanya menyalurkan AC yang dari depan hingga ke belakang. Sementara itu saya akan membahas lagi soal kualitas door trim mobil ini. Door trimnya ini ada sedikit bahan lunak, bahan jahitan di bawah samping-samping sini. Ini mengesankan tampilan yang premium, saya suka. Kemudian di sebelah kanan di sini ada pengaturan untuk spion, lalu bisa juga melipat spionnya, dan juga ada central lock yang terdapat di sebelah kanan sini. Di bawahnya di sini ada start stop engine button yang tentunya akan memudahkan Anda dalam menyalakan mobil tanpa perlu anak kunci misalnya. Kemudian saya juga menemukan beberapa keuntungan ataupun kelebihan sekaligus kekurangan dari mobil ini. Yang pertama, saya sangat menyukai dengan transmisi iVT yang memang pada dasarnya sistem kerjanya sama seperti CVT, namun pada putaran awal ini memang terasa seperti mobil CVT ya, yang agak lambat ketika start. Namun ketika Anda melakukan pedal gas, RPM ini begitu cepat sekali naiknya. Seperti ini. Wah, ini benar-benar langsung bisa menuju dengan cepat dengan waktu yang sangat singkat, dan transmisi itu membuat saya begitu mengasihkan menggunakan mobil ini. Kemudian yang paling saya suka lagi adalah kursinya ini cukup nyaman, karena dia selain dilapisi dengan busa yang tebal, dia juga sudah dilengkapi dengan ataupun dilapisi dengan bahan kulit seperti ini. Lalu jika Anda ingin mengemudi dengan santai, maka di bagian tengah ini tempat kompartemen Anda atasnya bisa ditarik seperti ini untuk sedikit menyangga lengan Anda, jadi Anda mengemudi jadi lebih santai tentunya. Sementara itu untuk pengaturan misalnya audio gitu, ini sudah dilakukan dengan touchscreen. Di sini juga sudah lengkap, ada pengaturan radio. Kemudian yang menariknya lagi, dia ada penunjuk arah, ada kompas, bahkan menunjukkan posisi kiblat ada di mana. Ini sangat penting sekali, terutama di sini juga ada jam yang terlihat pada halaman utama dari head unit mobil ini. Sementara itu saya melihat ke bawah, ini agak unik nih, karena tampilan dari pengaturan AC, kemudian juga ventilasi AC-nya ini seperti mobil era tahun 90-an ya, mobil-mobil lawas. Tampilannya seperti ini, yang makan tempat, yang memang kurang praktis, namun sesuai fungsinya ini sudah lengkap sekali. Bahkan Anda bisa mendinginkan jok di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Ini ada tombolnya. Kemudian Anda juga sudah bisa memilih mode berkendara. Di sini ada mode sport, eco, dan juga normal. Kemudian tractionnya juga Anda bisa memilih, ada snow, mud, dan juga sand. Dan di sini benar-benar mobil yang lengkap sebagai SUV perkotaan. Sementara untuk digunakan di dalam perkotaan, terutama di jalanan yang macet seperti ini juga mobil begitu lincah karena dimensinya tidak terlalu besar seperti subcompact SUV pada umumnya, dan memang ini adalah mobil yang nyaman dikendarai di dalam kota. Oke, berbicara suspensinya, mobil ini lebih ke arah keras. Memang bukan yang terlalu keras seperti BMW misalnya. Beberapa SUV BMW terasa keras. Mobil ini masih ada sedikit empuknya, apalagi ketika kita melewati obstacle ataupun polisi tidur gitu. Ini bahkan mobil sedikit dapat meredam. Namun demikian mobil ini masih terasa limbung. Kalau kita misalnya berlari di kecepatan 80 km per jam, kemudian kita melibas tikungan, mobil ini terasa sedikit bergoyang, dan itu cukup membahayakan, apalagi jika Anda melebihi kecepatan 100 km ataupun lebih dari 100 km, maka tentunya limbung dari mobil ini akan membuat Anda sulit mengemudikan mobil dengan baik. Oke, yang lagi-lagi mengejutkan dari mobil ini adalah meskipun dia menggunakan mesin 1500 cc tanpa turbo, mesinnya juga
hanya 141 PS dan torsinya 144 Nm. Namun mobil ini dapat melesat 0 sampai 100 hanya dalam waktu 11 detik saja. Dan hal tersebut hal yang cukup impresif, terutama buat Anda yang biasa menggunakan mobil dalam kecepatan tinggi dan ingin berakselerasi dengan cepat. Ini adalah mobil yang pilihannya tepat sekali untuk Anda. Oh iya, ada ketinggalan. Jadi saat digunakan dalam kecepatan tinggi, mobil ini ternyata kurang memiliki kabin yang senyap. Jadi saya sedikit mendengar ada instruksi dari luar, suara masuk ke dalam kabin. Bahkan pada kecepatan tinggi, mobil ini juga sedikit mengembunyi ataupun sedikit bergetar. Jadi ada suara-suara bising masuk ke dalam kabin, dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang baik. Terutama mobil ini adalah mobil yang dijual harganya cukup mahal, 290 jutaan. Apalagi mobil ini yang saya coba adalah 299 juta yang merupakan tipe tertinggi. Lantas untuk konsumsi bahan bakarnya, nah ini adalah salah satu keunggulan dari Kia Sonet. Jadi di dalam kota saya mencoba mobil ini 22 km per jam. Dengan kecepatan tersebut saya mampu menorehkan sekitar 13,8 km per liter. Lalu setelah itu saya mencoba keluar kota ataupun ke rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Saya bahkan berhasil mencatatkan hasil mencapai 20,6 km per liter. Wah, sesuatu yang impresif. Bahkan mobil ini dapat disejajarkan dengan MPV pada umumnya seperti misal Xpander ataupun ada juga Toyota Rush yang bahkan sedikit lebih rendah konsumsi bahan bakarnya ketimbang Kia Sonet ini. Jadi Kia Sonet ini adalah pilihan yang tepat untuk Anda mungkin keluarga baru yang membutuhkan kapasitas penumpang besar, yang bahan bakarnya irit dan juga memiliki fitur yang cukup banyak. Bisa saja mobil ini nantinya akan menjadi primadona baru di pasar otomotif Indonesia. Oke, jadi secara keseluruhan Kia Sonet ini adalah compact SUV yang cukup menarik untuk pasar Indonesia. Dan kali ini hadir dengan kapasitas 7 penumpang sehingga jadi mampu mengangkut keluarga Anda. Namun demikian, Kia Sonet 7-seater ini tidak memiliki kapasitas ruang kaki ataupun ruang kepala yang maksimal untuk ditumpangi 7 orang penumpang. Jadi hal ini membuat Anda mempertimbangkan dulu mana mobil yang cocok untuk digunakan keluarga Anda dalam berpergian. Sementara harganya juga cukup terjangkau karena dijual antara 199 juta sampai 290 jutaan saja. Dan buat Anda yang tertarik dengan mobil ini, tentu mobil ini adalah mobil SUV termurah di kelasnya yang hadir di Indonesia saat ini. Oke, demikianlah hasil review kami terhadap Kia Sonet 7-seater. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dah.